Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Di video sebelumnya kita membuat sebuah file HTML pertama kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai tag-tag di dalam HTML. Ya, sebagaimana yang di video sebelumnya kita tahu bahwasanya tag itu adalah segala sesuatu keyword ya, yang diawali dengan lebih kecil seperti ini, diakhiri dengan lebih besar, kemudian di akhirnya itu akan ditutup dengan sebuah tag lagi. Ini biasa disebut dengan start tag ya. Kalau yang ini disebut dengan end tag ya, seperti ini. Nah, tagnya segala sesuatu yang ada di dalam tag itu disebut dengan body tag ya. Badinya isinya apa saja gitu ya. Jadi di dalam HTML itu ternyata ada ini, ada semua ini. Di dalam head itu ternyata ada title. Di dalam title itu ternyata ada tulisan seperti ini. Nah, bentuknya terstruktur seperti itu. Walaupun sebenarnya kita bisa saja membuat tanpa spasi ya, atau enter seperti ini, bisa saja ya, tidak masalah ya. Hanya saja itu akan membuat kita agak sedikit bingung ya. Makanya dibuat dengan cara seperti ini biar lebih mudah untuk dibaca. Oke, selanjutnya ketika kita menuliskan segala macam tampilan yang ada di dalam HTML itu nanti harus dibuat dalam bentuk tag-tag HTML juga ya. Jadi kita nggak bisa contohnya kayak membuat enter gitu ya. Saya inginnya Yogi ganteng, Yogi ganteng, setelah itu baris yang keduanya adalah saya tetap paling ganteng. Nah, itu sepertinya itu ya. Kalau ini saya simpan ya, saya simpan seperti ini, kemudian di bagian ini saya refresh ya, maka tulisan saya tetap paling ganteng itu ada di sebelah kanannya ya, di sebelah kanan dari tulisan Yogi ganteng. Kalau saya ingin membuat ini ada di baris yang berikutnya, maka saya harus menambahkan sebuah tag yang namanya BR atau break line ya. Nah, BR ini fungsinya adalah untuk membuat sebuah enter gitu ya. Ketika saya reload, nah nanti akan menjadi sebuah enter seperti ini. Oke, selanjutnya ada tag berikutnya, contohnya adalah tag P. P ini ditutup dengan /P ya. P ini adalah sebuah tag untuk membuat sebuah paragraf ya. Jadi kalau misal saya membuat ini adalah paragraf baru ya, yang isinya adalah tetap Yogi ganteng ya. Seperti itu. Jika kita simpan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, perbedaan antara paragraf dengan break line itu kalau break itu hanya satu enter gitu ya. Kalau paragraf ini 2 enter. Jadi kalau misalnya kita buat paragraf yang berikutnya ya, saya copy saja, saya paste di sini. Ini adalah paragraf kedua gitu ya. Lalu saya simpan. Hasilnya ketika saya refresh di sini, nah akan menjadi seperti ini. Terlihat perbedaannya antara break dengan paragraf. Selanjutnya kita belajar mengenai sebuah atribut di dalam elemen HTML atau tag HTML. Jadi setiap tag ini itu akan memiliki beberapa macam atribut ya. Nah, contohnya untuk P atau paragraf itu punya atribut yang namanya align. Align ini itu adalah kayak semacam perataan paragraf gitu ya. Jadi kan kita tahu bahwasanya perataan paragraf itu ada yang rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata tui. Maksudnya rata kanan kiri gitu ya. Nah, itu nama atributnya itu adalah align ini. Nah, untuk menggantinya kita tinggal menambahkan tanda sama dengan, lalu kita kasih petik 2 seperti ini, kita ganti contohnya align-nya adalah right. Ini menunjukkan bahwasanya paragraf kedua ini nantinya itu akan dibuat menjadi paragraf dengan align right ya. Kita simpan lalu kita coba refresh di sini, maka dia akan ada di sebelah kanan ya, rata kanan gitu. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan atribut ini itu menggunakan tanda petik 2 seperti ini, atau bisa juga menggunakan petik 1 ya. Tapi kalau petik 1 di awal sebelah kiri, maka harus ditutup dengan petik 1 di sebelah kanan. Ini juga masih sama, nanti akan dibuat seperti ini, hasilnya masih sama ya. Ini kalau semisal saya copy saja ya biar kelihatan. Nah, saya simpan,
hasilnya nanti akan menjadi seperti ini ya, rata ke kanan ya. Kemudian kalau kita mau buat rata yang lain gitu ya, rata kiri itu left, sebenarnya defaultnya adalah rata kiri ya, jadi nggak perlu diganti aja ya. Kita ganti center ya, center ini berarti rata tengah ya. Jadi ini paragraf ketiga gitu ya, ketiga. Saya simpan, kemudian di sini saya refresh. Nah, di paragraf ketiga itu rata tengah ya. Sedangkan nanti ketika kita buat paragraf keempat ya, paragraf keempatnya keempat, ratanya kita buat rata kanan kiri, itu namanya adalah justify ya. Kita simpan, kemudian kita reload lagi. Nah, ini jadi justify rata kanan kiri. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kita akan coba bahas lagi di video berikutnya.